50 Lima X-ray, flighting 175, runway 20, cleared for takeoff. Ini adalah kisah penembakan pesawat Iran oleh kapal perang Amerika Serikat. Pesawat komersial Iran Air 655 yang mengangkut 290 penumpang ditembak oleh kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat USS Vincennes pada 3 Juli 1988. Pesawat dengan rute penerbangan Teheran-Dubai itu hancur di udara usai ditembak rudal di atas Selat Hormuz, perbatasan Oman dan Iran. Amerika Serikat berdalih keliru mengidentifikasi pesawat jenis Airbus A300 itu sebagai jet tempur. Akibatnya, 290 orang termasuk kru pesawat tewas. Lantas, bagaimana insiden itu bisa terjadi? Benarkah kapal perang AS salah tembak atau ada unsur kesengajaan? Bersama saya Noviana, jurnalis Kompas.com. Jadi, kini ceritanya. Teluk Persia dekade 1980-an diwarnai perang dua negara berbatasan antara Irak dan Iran. Perang ini berdampak pada jalur pelayaran kapal tanker minyak dan kapal dagang di Teluk Persia. Diketahui, perairan Selat Hormuz dikenal sebagai jalur pelayaran strategis karena sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati kawasan ini. Pada tahun 1987, sebuah insiden terjadi ketika Angkatan Udara Irak melancarkan serangan terhadap fregat milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS Storm. Akibat serangan itu, 37 pelaut AS tewas. Serangan ini dipicu lantaran Irak salah mengidentifikasi kapal tersebut sebagai milik Iran. Menanggapi insiden ini, Amerika mengerahkan kapal-kapal perangnya ke Teluk Persia untuk melindungi kapal-kapal tanker dan kapal dagang dari negara-negara netral khususnya Kuwait. Ketegangan pun meningkat saat Angkatan Laut AS terlibat kontak senjata dengan kapal Iran. Bahkan pada April 1988, salah satu kapal perang AS terkena ranjau laut milik Iran. Karena tingginya risiko, militer AS memperingatkan negara-negara di sekitar teluk. Mereka mengeluarkan notam atau pemberitahuan resmi kepada penerbang yang mewajibkan pesawat sipil untuk selalu memantau frekuensi komunikasi darurat. Langkah ini diambil agar pesawat dapat dikenali dengan jelas oleh kapal-kapal perang AS dan terhindar dari kesalahan tembak. 3 Juli 1988, kapal USS Vincennes sedang melakukan patroli di Selat Hormuz, sebuah jalur sempit dan strategis yang sering menjadi titik panas di kawasan teluk. Kapal induk AS itu baru kembali dari tugas pengawalan kapal tanker minyak. Sebuah helikopter yang dikerahkan dari kapal penjelajah tersebut dilaporkan menerima tembakan dari kapal patroli Iran saat mengamati dari ketinggian. Vincennes bergerak untuk menyerang kapal-kapal tersebut. Saat dalam baku tembak, kedua belah pihak melanggar perairan Oman dan pergi setelah diperingatkan oleh kapal patroli Angkatan Laut Kerajaan Oman. Namun, kapal Vincennes terus mengejar kapal perang Iran hingga memasuki perairan teritorial Iran. Dua kapal Angkatan Laut AS lainnya, USS Sides dan USS Elmer Montgomery, berada di dekatnya. Pesawat Iran Air penerbangan 655 terbang di bawah pilot Kapten Muhsin Rezayan yang berusia 38 tahun. Pilot veteran berpendidikan AS dengan 7.000 jam terbang, termasuk lebih dari 2.000 jam terbang dengan Airbus A300. Pesawat meninggalkan Bandara Abbas pukul 10.17 atau terlambat 27 menit dari jadwal karena masalah imigrasi. Penerbangan seharusnya dijadwalkan berlangsung selama 28 menit. Setelah mengudara, menara pengawas lantas menginstruksikan pesawat Iran Air untuk naik ke ketinggian jelajah 14.000 kaki. Penerbangan ini mengikuti jalur resmi yang dikenal sebagai Koridor Ember 59, sebuah lintasan udara dengan lebar sekitar 32 km yang memang dirancang untuk rute sipil menuju Dubai. Penerbangan Iran Air juga diperintahkan oleh ATC atau pemandu lalu lintas udara untuk mengaktifkan transponder mode 3 untuk mengidentifikasi pesawat netral dan sipil.
Pada saat yang sama, kapal USS Vincennes di Selat Hormuz mendapat sinyal peringatan adanya pesawat yang sedang menanjak. Di radar kapal, pesawat itu diidentifikasi sebagai ancaman yang serius. Setelah mencoba melakukan komunikasi radio selama 7 menit tetapi tak berbalas, kru USS Vincennes menduga pesawat itu adalah jet F-14 Tomcat milik Iran yang akan melakukan serangan. Sehingga Komandan USS Vincennes kemudian memerintahkan kru melepaskan rudal ke arah pesawat. Salah satunya, tembakan rudal itu mengenai pesawat tersebut dan Iran Air 655 meledak di udara. Insiden salah tembak ini mengundang kontroversi dan kecaman internasional. George H.W. Bush yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden dalam pemerintahan Ronald Reagan membela keputusan USS Vincennes. Ia beralasan penembakan terjadi dalam suasana perang dan kru kapal telah mengikuti prosedur yang berlaku sebelum melepaskan tembakan. Sementara Menteri Luar Negeri Iran saat itu, Ali Akbar Velayati mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB. Mereka mengecam tindakan kapal perang Amerika Serikat itu dan menyebut serangan tersebut sebagai tindakan kriminal. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi 616 yang menyatakan penyesalan mendalam atas serangan yang menewaskan ratusan orang itu. Berdasarkan dokumen yang diajukan Iran ke Mahkamah Internasional, pesawat yang ditembak membawa 290 orang. Mereka terdiri dari 274 penumpang dan 16 awak. Dari jumlah itu, 254 merupakan warga Iran, sisanya warga Uni Emirat Arab, India, Pakistan, Yugoslavia, dan 1 orang warga Italia. Setelah peristiwa tersebut, keyakinan masyarakat Iran semakin menguat bahwa Amerika berniat menyerang negaranya, termasuk dugaan keterlibatan AS dalam perang Iran-Irak. Laporan resmi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO menyatakan bahwa 11 upaya dilakukan untuk menghubungi Iran Air penerbangan 655 dari Vincennes terdiri dari 7 pada frekuensi militer dan 4 pada frekuensi komersial. Meskipun demikian, saat USS Vincennes melakukan penembakan, kapal itu melewati jalur perairan dan telah masuk ke wilayah Iran. Pihak AS juga enggan mengaku salah dan berdalih agresi Iran dengan Irak berperan dalam insiden itu. Bahkan, pada 1990, Angkatan Laut AS secara khusus memberikan penghargaan Legion of Merit kepada Kapten Rogers atas pengabdiannya yang luar biasa selama operasi di Teluk Persia. Kapten Rogers dianggap telah melindungi anak buah kapal USS Vincennes meski harus menembak pesawat sipil Iran Air. Bertahun-tahun setelahnya, tepatnya Februari 1996, pemerintah AS setuju membayar kompensasi sebesar 131,8 juta dolar kepada Iran agar kasus tersebut tidak berlanjut. Dari jumlah itu, 61,8 juta dolar diberikan kepada keluarga korban warga Iran. Namun, tidak ada informasi pasti mengenai penggunaan sisa dana kompensasi. Pemerintah AS memang menyatakan penyesalan atas insiden itu, tetapi tidak pernah menyampaikan permintaan maaf atau mengakui kesalahan. Sejumlah pihak menilai militer AS berusaha menyembunyikan fakta di balik insiden tersebut. Tragedi Iran Air 655 menjadi catatan hitam dalam sejarah militer modern. Insiden tersebut juga masih menyisakan misteri mengenai fakta saat kejadian dan pihak yang harus bertanggung jawab. Namun yang penting menjadi pengingat kita semua, perang dengan segala kekacauan dan kehancurannya pada akhirnya hanya meninggalkan rasa sakit, penderitaan, dan kesengsaraan bagi semua pihak yang terlibat. Saya Noviana pamit, sampai jumpa.